Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali belajar statistika. Dalam statistika induktif, kita perlu mempelajari peluang dari suatu distribusi data. Di mana dalam distribusi peluang, kita membicarakan mengenai data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan. Jadi distribusi peluang itu merupakan sebuah kumpulan dari nilai variabel acaknya beserta peluangnya masing-masing. Sesuai dengan variabel acak yang dihadapinya, maka distribusi peluang ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit ini adalah distribusi peluang yang berhubungan dengan variabel acak diskrit. Sedangkan yang kedua itu adalah distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi peluang yang berhubungan dengan variabel acak kontinu. Adapun yang merupakan distribusi peluang diskrit itu antara lain ada yang disebut dengan distribusi binomial, distribusi Poisson, ada juga yang disebut dengan distribusi hipergeometrik. Sedangkan macam-macam distribusi peluang kontinu diantaranya itu adalah distribusi normal, distribusi C kuadrat, distribusi F, dan distribusi T. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai beberapa macam distribusi peluang kontinu, di mana distribusi peluang kontinu ini yang nantinya akan kita perlukan dalam menggunakan metode analisis statistika parametrik. Kita bahas distribusi peluang kontinu yang pertama, yaitu yang disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari distribusi normal ini kurang lebih seperti ini, di mana distribusi normal ini mempunyai karakteristik yaitu bentuk kurvanya itu seperti lonceng atau genta yang simetris karena di sini nilai rata-rata, nilai mediannya, modusnya itu tepat berada di tengah-tengah data. Jadi tepat di tengah-tengah ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian karakteristik lainnya di mana kedua sisi kurva ini, kiri dan kanan ini, dia sejajar atau mendekati garis horizontal, tetapi dia tidak pernah menyentuh garis horizontal ini. Jadi di sini antara kurva ini dengan garis horizontal ini ada jarak ya. Jadi dia tidak pernah menyentuh ataupun memotong garis horizontal ini. Kemudian karakteristik lainnya bahwa total peluang di bawah kurva ini itu sama dengan 1. Jadi kalau di gambar ini yang diberi warna hitam, luas daerah yang diarsir ini itu adalah peluangnya atau disimbolkan dengan P. Jadi jika seluruh kurva ini diarsir, maka besarnya peluangnya itu adalah 1. Untuk penggunaan praktis dalam mencari peluang atau menentukan luas daerah di bawah kurva tersebut, telah disusun sebuah tabel yaitu disebut dengan tabel distribusi normal baku. Di mana distribusi normal baku itu adalah distribusi normal yang mempunyai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Di mana untuk mendapatkan distribusi normal baku itu bisa dibuat melalui transformasi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Jadi jika kita mempunyai sebuah variabel X, maka untuk mendapatkan distribusi normal bakunya, nilai variabel X tersebut harus kita transformasikan dengan rumus Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Ini adalah bentuk kurva distribusi normal baku, di mana rata-ratanya itu sama dengan 0, yaitu dia berada tepat di tengah-tengah kurva ini. Tabel distribusi normal baku itu nanti disusun berdasarkan nilai Z-nya dan besarnya peluang atau luas daerah yang diarsir. Jika kurva ini semua diarsir, maka luas daerah yang diarsir itu atau peluangnya itu adalah 1 karena kurva ini simetris. Jadi jika apabila nilai Z-nya itu tepat di tengah-tengah data ini ya. Jadi yang diarsirnya itu adalah tepat di tengah-tengah ini, maka peluang yang di sebelah kiri ini adalah 0,5 dan peluang yang di sebelah kanan ini juga 0,5. Adapun tabel distribusi normal baku atau biasa juga disebut dengan tabel Z seperti ini.
Untuk tabel distribusi normal baku ini berlaku untuk nilai peluang yang lebih kecil atau sama dengan Z, atau dengan kata lain untuk daerah yang diarsirnya itu adalah di sebelah kiri nilai Z-nya. Nilai Z-nya ini yang berada di kiri maupun yang berada di bagian atas. Sedangkan nilai peluangnya itu yang berada di tengah-tengah tabel ini. Di mana nilai tabel di halaman yang pertama ini itu untuk nilai Z yang minus ya. Artinya dia berada di sebelah kiri 0. Sedangkan di halaman berikutnya yaitu di halaman 103 ini untuk nilai Z yang positif. Berarti untuk nilai Z yang berada di sebelah kanan 0. Ini nilai peluangnya ya. Bagaimana penggunaannya? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Kita diminta untuk menentukan nilai peluang apabila kita ketahui bahwa variabel Z ini berdistribusi normal baku. Yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai peluang untuk Z yang lebih kecil sama dengan min 0,65. Maka untuk menyelesaikannya, kita buatkan terlebih dahulu gambar kurvanya, di mana untuk nilai Z min 0,65, karena minus, maka dia berada di kiri 0, dan berada di sebelah kanan min 1. Maka kurang lebih dia berada di sini ya. Jadi nilai Z untuk min 0,65 itu adalah di garis ini ya. Kita lihat soalnya tadi itu adalah Z lebih kecil sama dengan, karena dia lebih kecil sama dengan, maka yang diarsir itu adalah yang di sebelah kiri dari min 0,65 ini. Maka untuk mengetahui peluangnya, bisa kita langsung gunakan tabel distribusi normal baku ini, di mana kita lihat dulu di sebelah kiri ini, dua digit pertama, yaitu kita lihat nilai min 0,6. Kemudian untuk digit ketiganya yaitu 5, kita lihat di bagian atas. Ini 0,05. Maka kita hubungkan nilai min 0,6 dengan 0,05. Jadi kita ketemu di angka 0,2578. Jadi peluang untuk Z lebih kecil sama dengan min 0,65 itu adalah 0,2578. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Peluang Z lebih kecil sama dengan 1,65. Ya, nilai Z-nya ini adalah positif ya. Karena positif berarti kita lihat di tabel yang positif. Kita lihat di sebelah kirinya 1,6. Kita pertemukan dengan 5, yang 5 ya ini. Kita bertemu di angka 0,9505 ini ya. Jadi peluang Z lebih kecil sama dengan 1,65 itu adalah sebesar 0,9505. Kemudian untuk berikutnya bagian C, berapa peluang Z lebih besar dari 1,65? Maka kalau lebih besar berarti daerah yang diarsirnya itu adalah yang di sebelah kanan. Sedangkan kita lihat tabel ini dia bisa kita gunakan jika yang diarsir adalah sebelah kiri. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai peluangnya apabila daerah yang diarsirnya itu adalah sebelah kanan? Maka dengan prinsip yang sudah saya jelaskan tadi bahwa luas semua daerah yang diarsir itu peluangnya itu adalah 1. Maka untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir yang di sebelah kanan, itu caranya adalah total keseluruhan ini itu adalah 1, kita kurangin dengan yang di sebelah kiri. Maka kita akan mendapatkan nilai yang di sebelah kanan. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai peluang Z lebih kecil sama dengan 1,65. Jika yang diarsirnya sebelah kiri, ini peluangnya 0,9505. Sedangkan yang ditanyakan di bagian C ini adalah yang diarsirnya sebelah kanan. Maka caranya adalah 1 total peluang keseluruhannya ini dikurangin dengan 0,9505. Maka hasilnya adalah 0,0495.
Itu jika kita mengetahui nilai Z-nya dan kita mencari nilai peluangnya. Tapi ada kalanya itu kita diminta untuk mencari nilai Z-nya untuk suatu nilai peluang tertentu. Kita lihat contoh yang kedua ini. Tentukan nilai Z untuk P0,0250. Karena di sini yang diketahuinya itu adalah nilai peluangnya, maka kita cari nilai yang berada di dalam tabel. Nah, untuk yang nilainya itu lebih kecil dari 0,5, maka kita lihat di nilai Z yang minus, sedangkan jika peluangnya itu di atas 0,5, maka kita lihat di tabel Z yang positif ya. Maka kita cari nilai 0,025. Nah, dia berada di sini. Sekarang kita melihat nilai Z ke sebelah kiri, yaitu min 1,9. Kita lihat di bagian atasnya itu adalah angka 6. Jadi kita gabungkan, maka kita peroleh nilai Z min 1,96. Jadi untuk nilai Z dengan peluang 0,0250 itu adalah min 1,96. Begitu juga untuk yang B. Tentukan nilai Z untuk peluangnya 0,9750. Karena nilainya itu di atas 0,5, maka kita lihat di tabel yang positifnya. Kita lihat 0,9750 ya, ini. Sama seperti tadi, kita lihat di sini positif 1,9, lihat 6, berarti positif 1,96. Jadi nilai Z untuk peluang 0,9750 itu adalah 1,96. Kemudian yang terakhir bagian C itu adalah tentukan nilai Z untuk P0,050. Kita lihat di tabel yang negatif 0,0505 ini. Kita lihat tarik garis min 1,64. Sehingga kita peroleh nilai Z untuk peluang 0,0505 itu adalah min 1,64. Kemudian kita lihat nomor yang ketiga. Di sini diketahui bahwa perolehan nilai tes tuple mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata atau mu-nya itu adalah 500 dan standar deviasinya atau simpangan bakunya itu atau sigmanya itu adalah 50. Hitunglah peluang dari kejadian berikut. Yang bagian A, jika nilai tes lebih dari 550, maka untuk penyelesaiannya, karena tabel distribusi normal baku yang kita lihat tadi itu dibuat berdasarkan variabel Z, sedangkan nilai tes tuple di sini itu mengikuti pola distribusi normal. Maka di sini kita misalkan terlebih dahulu nilai tes tuple ini sebagai variabel X. Maka untuk menggunakan tabel distribusi normal baku, kita harus mentransformasi terlebih dahulu nilai variabel X itu menjadi variabel Z dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu rumusnya itu adalah Z sama dengan nilai X-nya, yaitu nilai tupelnya, dikurangin dengan mu dibagi dengan sigma. Jadi nilai X, nilai tes tupelnya itu adalah 550. Kita kurangin dengan mu-nya yang diketahui yaitu 500. Dan sigmanya itu adalah 50. 550 dikurangin 500 dibagi 50, itu hasilnya adalah 1. Jadi, peluang bahwa X, ya, tadi di soal A itu nilai tes tuple itu lebih dari, ya, berarti tandanya lebih besar dari 550, itu sama dengan setelah ditransformasi menjadi variabel Z itu maka dia sama dengan P Z lebih besar dari 1. Untuk mendapatkannya karena Z lebih besar dari 1 ini, ya, maka yang diarsir itu adalah di sebelah kanan. Sedangkan tabel yang kita gunakan tadi itu dia yang diarsir itu adalah sebelah kiri. Maka caranya adalah seperti tadi, 1 dikurangi dengan peluang Z lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat peluang Z lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat kembali ke tabelnya ya. Z 1,00 ya. Yaitu 0,8413. 1 dikurangin dengan 0,8413, kita peroleh nilai 0,1587. Jadi, peluang bahwa nilai tes tuple itu lebih dari 550 itu adalah sebesar 0,1587. Untuk
Yang nomor B, berapa peluang jika nilai tes tuple yang lebih kecil sama dengan 525? Maka nilai X-nya itu adalah 525, maka seperti tadi kita masukkan 525 dikurangin 500 dibagi 50, hasilnya Z itu adalah sebesar 0,5. Maka peluang nilai tes tuple atau X itu lebih kecil sama dengan 525 itu akan sama dengan peluang dari Z lebih kecil sama dengan 0,5. Ya, kita lihat di tabel yang tadi. Karena dia lebih kecil atau dengan kata lain yang diarsir itu adalah daerah yang di sebelah kiri, maka kita langsung gunakan tabel ini yaitu Z 0,5 yaitu 0,6915. Jadi peluang bahwa nilai tes tuple itu lebih kecil sama dengan 525 itu adalah sebesar 0,6915. Kemudian bentuk distribusi peluang kontinu yang kedua itu disebut dengan distribusi T. Distribusi T ini mempunyai kurva yang simetris terhadap T sama dengan 0. Jadi bentuk kurvanya ini seperti kurva distribusi normal baku ya. Untuk perhitungan, nilai-nilai T ini dapat dilihat pada tabel distribusi T yang disusun berdasarkan derajat bebasnya dan nilai peluangnya. Maka untuk menggunakan tabel T ini harus kita tentukan terlebih dahulu berapa besarnya nilai peluangnya dan derajat bebasnya. Derajat bebas ini biasa disimbolkan dengan dB atau ada juga yang beberapa buku menyimbolkannya dengan dk, ada juga yang menyimbolkannya dengan V. Di sini saya akan menyimbolkan derajat bebas itu adalah dB, sedangkan peluangnya disimbolkan dengan P. Untuk penulisannya nilai T dari tabel distribusi T itu dituliskan seperti ini. T, kemudian indeks gitu ya, P, peluang, titik koma, dB, derajat bebasnya. Untuk tabel distribusi T yang disajikan ini, untuk yang diarsirnya itu adalah yang di sebelah kanan ya. Ya, ini bentuk tabel distribusi T student ini. Di sini dB-nya derajat bebasnya, sedangkan nilai peluangnya itu adalah yang berada di bagian atas. Sedangkan nilai T-nya itu adalah yang berada di badan tabel, di tengah-tengah tabel ini ya. Ini adalah nilai T-nya. Kita lihat contohnya. Berapa nilai T apabila P ini ya. Tentukan nilai T untuk dB-nya 12 dan peluangnya itu 0,05. Maka kita bisa tuliskan T peluangnya 0,05 titik koma, dB-nya itu adalah 12. Kita cari di tabel distribusi T student ini untuk dB-nya 12, maka kita cari yang di sebelah kiri ini, dB 12 ini. Kemudian P-nya itu adalah 0,05. Kita lihat ini yang 0,05 ya. Kita tarik garis, kita pertemukan dengan dB yang 12 tadi ya, yaitu kita peroleh hasil 1,782. Jadi nilai T untuk peluang 0,05 dan dB 12 itu adalah 1,782. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai T untuk dB 15 dan peluangnya 0,05. Untuk peluang yang sama, ini, tetapi dB-nya itu adalah 15 ya. Kita peroleh T-nya itu adalah sebesar 1,753. Jadi T untuk peluang 0,05 dan dB 15 itu adalah 1,753. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai T untuk dB-nya 9 dan peluangnya itu adalah 0,025. dB-nya 9, peluangnya itu adalah 0,025 ini ya. Kita tarik garis pertemukan dengan dB9 yaitu 2,262 ini ya. Jadi nilai T untuk peluang 0,025 titik koma 9 maka hasilnya itu adalah 2,262. Selanjutnya yang distribusi peluang kontinu yang ketiga yaitu disebut dengan distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat ini adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang nilainya tidak pernah negatif. Jadi bentuk kurva C kuadrat ini
umumnya itu merupakan model distribusi positif, atau dengan kata lain, ekornya itu memanjang ke sebelah kanan, di mana kemiringan dari kurva ini semakin berkurang jika derajat bebasnya itu semakin besar. Jadi, jika derajat bebasnya semakin membesar, maka dia semakin mendekati bentuk distribusi normal, di mana C kuadrat ini biasanya disimbolkan dengan bentuk seperti ini ya, seperti huruf X ya. Ini dibacanya adalah C kuadrat ya. Untuk keperluan perhitungan, seperti halnya distribusi T-student tadi, kita juga bisa menggunakan tabel distribusi C kuadrat yang sudah disusun itu berdasarkan nilai derajat bebasnya dan nilai peluangnya tertentu. Di mana untuk penulisan nilai C kuadrat dari tabel tersebut itu C kuadrat, kemudian indeksnya P peluangnya, titik koma atau koma gitu ya, DB. Tabel distribusi C kuadrat yang disajikan itu adalah untuk luas daerah yang diaksirnya itu adalah yang di sebelah kanan dengan dibatasi oleh nilai C kuadratnya ya. Kita lihat tabelnya seperti tabel distribusi T-student tadi ya. Ini ada derajat bebasnya yang di sebelah kiri, kemudian bagian atasnya itu adalah nilai peluangnya ya. Sedangkan nilai C kuadratnya yang berada di dalam badan tabel ini. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai C kuadrat untuk DB sama dengan 10 dan peluangnya itu 0,1. DB-nya 10, peluangnya 0,1 ya. 0,1 itu berarti sama dengan 0,10 ya. Yang ini ya, kita lihat DB-nya 10. Maka kita peroleh nilai C kuadratnya itu adalah 15,99. Maka kita tuliskan untuk nilai C kuadrat tabel itu adalah C kuadrat, peluangnya 0,1, titik koma, DB-nya itu adalah 10. Maka sama dengan 15,99. Untuk yang nomor 2, tentukan nilai C kuadrat untuk DB 14 dan peluangnya 0,05. DB-nya 14, peluangnya 0,05 ya di kolom yang ini. Maka ketemu di angka 23,68. Jadi C kuadrat peluang 0,05 titik koma DB-nya 14 itu adalah 23,68. Jadi kemudian untuk yang ketiga, tentukan nilai C kuadrat untuk DB sama dengan 9 dan peluangnya itu adalah 0,025. DB-nya 9, peluangnya itu adalah 0,025. Kita ketemu di angka 19,02. Maka C kuadrat tabelnya itu adalah C kuadrat P-nya itu peluangnya 0,025 titik koma DB-nya 9. Itu adalah 19,02. Kita lanjutkan ke distribusi peluang kontinu yang keempat, yaitu disebut dengan distribusi F. Kurva dari distribusi F ini seperti C kuadrat ya, dia tidak simetris dan umumnya itu merupakan model distribusi positif. Walaupun tidak semiring distribusi C kuadrat ya. Di mana bentuk kurva distribusi F ini dia sangat ditentukan oleh nilai derajat bebasnya, yaitu di sini ada 2 derajat bebas. Yang pertama itu adalah DB1 derajat bebas yang pertama dan DB2 derajat bebas yang kedua. Jadi kalau nilai derajat DB1 dan DB2 ini nilainya kecil, maka kurva distribusi F ini dia menceng ke kanan. Dan apabila semakin besar nilai DB1 dan DB2, maka bentuk kurvanya akan mendekati distribusi normal yang simetris. Untuk tabel distribusi F ini disajikan dalam berbagai nilai peluangnya dan berbagai nilai derajat bebasnya. F dari tabel ini ditulis seperti berikut ya. F, P, peluang, titik koma, DB1-nya, koma, DB2-nya. Kita lihat tabelnya.
Jadi tabel distribusi F ini disajikan berdasarkan nilai peluangnya atau di sini disimbolkan dengan alfa 0,1, kemudian juga disajikan dalam bentuk untuk alfa 0,05 dan seterusnya ya. Di mana DB1-nya itu yang berada di atas, kemudian DB2-nya ada di sebelah kiri. Untuk yang pertama, tentukan nilai F untuk DB1 20, DB2-nya 15 dan peluangnya itu adalah 0,05. Maka untuk menggunakan tabel distribusi F, langkah pertama itu kita adalah melihat peluangnya atau alfanya yang 0,05. Ini untuk yang peluang 0,1, kita cari yang untuk 0,05 ini ya. Maka kita gunakan tabel yang ini, yaitu tabel yang ada di halaman 108 ya. Kemudian DB-nya tadi DB1-nya adalah 20. Ya, di sini hanya sampai 14, maka kita lihat di halaman yang berikutnya yaitu halaman 109. Kita lihat DB1-nya itu adalah 20. Kemudian DB2-nya itu adalah 15. Maka kita pertemukan, kita bertemu di angka 2,33. Maka untuk nilai F tabelnya ini kita tuliskan F 0,05 titik koma 20,15. DB1, DB2-nya. Yaitu nilai F-nya itu adalah 2,33. Kemudian untuk yang nomor 2, tentukan nilai F untuk DB1 dengan 24, DB2-nya 8 dan peluangnya 0,05. Peluangnya yang masih sama, berarti tabel yang sama. DB1-nya 24, berarti yang ini. DB2-nya 8, maka itu kita bertemu di angka 3,12. Kita tuliskan nilai tabel F tabel ini dengan F 0,05 titik koma 24 DB1-nya, DB2-nya 8,8. Hasilnya adalah 3,12. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai F untuk DB1-nya 10, DB2-nya 4 dan peluangnya 0,025. Maka kita lihat di tabel untuk peluang atau alfanya itu 0,025. Ya, yang ini ya, di halaman berikutnya ya. Kita lihat DB1-nya 10, ini DB2-nya adalah 4. Maka bertemu di angka 8,84. Nilai F tabelnya itu adalah F 0,025 titik koma 10,4. Itu hasilnya adalah 8,84. Demikian macam-macam distribusi peluang kontinu. Nah, untuk penerapan masing-masing distribusi tadi nanti akan kita bahas dalam materi pengujian hipotesis yang akan dibahas berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.